yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa kami bergembira di dalam-Mu ya Bapa. Oh, kami ingin menyembah-Mu Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan menolong kami, dan kami ingin meneruskan merenungkan firman Tuhan, juga melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua sehingga Tuhan senantiasa kami muliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tanggal 21 Mei tahun 2022. Dan saya merasa bersukacita karena mendapati dan merenungkan bahwa tanggal ini berdekatan dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, saya membaca saudara dalam pergerakan nasional waktu itu, jadi masih di era awal-awal Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, maka di Indonesia itu belum ada organisasi yang berdiri. Makanya kemudian ada satu organisasi yang diinisiasi, yang dirintis oleh para mahasiswa Stovia. Ya, ini masih dekat-dekat dengan zaman Belanda ya, masih pakai bahasa Belanda itu ya. Mahasiswa Stovia itu mereka merintis berdirinya sebuah organisasi namanya Budi Utomo. Itu dirintis oleh pahlawan nasional Dr. Sutomo yang bekerja sama dengan antara lain Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Jadi tokoh-tokoh itu yang merintis berdirinya organisasi namanya Budi Utomo. Nah, lalu saya melihat bahwa tujuan utama didirikannya Budi Utomo itu adalah untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Itu dimulai dari mendirikan organisasi, sebut saja itu organisasi yang termasuk awal-awal lah gitu ya. Kalau mungkin bukan yang pertama tapi organisasi awal setelah kemerdekaan.
orang belum sadar mendirikan organisasi, berorganisasi gitu itu belum sadar, tapi itu sudah berdiri organisasi namanya Budi Utomo, berdirinya tanggal 20 Mei, makanya kemudian ditetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan saya membaca, saudara bisa membaca nanti, silakan aja dibuka di internet gitu ya, masuk ke Mbah Google, kemudian ketik latar belakang berdirinya Budi Utomo gitu ya, sejarah berdirinya Budi Utomo begitu. Nanti di situ akan dinyatakan bahwa Budi Utomo itu didirikan dengan maksud bergerak dalam bidang sosial budaya. Nah, ini yang saya ingin mengajak saudara untuk merenungkannya sekarang. Sosial budaya. Jadi sekarang seni budaya dalam iman Kristiani itu seperti apa? Itu sampai sekarang banyak pendapat yang mengatakan bahwa kalau iman Kristiani itu ya tidak ada hubungannya dengan seni lah. Seni ya seni, agama ya agama, seperti itu. Makanya orang kemudian tidak melirik kepada seni, apalagi kearifan lokal begitu banyak ditinggalkan, saudara ya. Modernisasi menggulung kearifan lokal, gitu. Makanya seni yang ada, itu kemudian banyak kalah, bahkan beberapa waktu kemarin itu dirasakan hampir hilang. Ya, terlindas oleh seni dari mancanegara, kearifan lokal. Puji Tuhan kalau hari-hari ini saya melihat bahwa ada kebangkitan kearifan lokal, khususnya di mana saya hidup di sini di tanah Jawa ini, itu kearifan lokal dibangkitkan kembali, baru mulai, saudara ya. Nah, lalu bagaimana kalau ditinjau dari sisi iman Kristiani? Karena dulu pada zaman Belanda saya ingat ada tokoh nasional Kristiani ya, yang memajukan iman Kristiani, mulai dari Tunggul Wulung, kemudian muridnya Sadrah Abbas Suropranoto yang kemudian dikenal sebagai Kiai Sadrah, bahkan juga di Jawa Timur di seputaran Mojowarno itu dulu sudah ada orang yang mengembangkan kesenian Jawa itu masuk di gereja, tetapi ditentang habis-habisan waktu itu. Jadi dikatakan bahwa seni itu sinkretisme. Sinkretisme itu menyatukan antara Tuhan, antara menyembah Tuhan sama menyembah setan, itu nanti jadi tidak jelas gitulah. Jadi mempersekutukan penyembahan kepada Tuhan dan juga penyembahan kepada setan. Nah, itu sinkretisme. Nah, tapi ternyata istilah sekarang dipakai istilah inkulturisasi budaya. Inkulturisasi budaya itu belum disadari. Bahkan juga kita yang hidup di zaman sekarang kan begitu. Wong saya dolanan wayang aja sudah ada orang menentang keras kok di sini. Iya, ada orang yang teriak-teriak ini dewa-dewa tidak boleh masuk gereja, yang membawa masuk dewa itu ya siapa gitu. Nah, itu karena tidak sadar, saudara, tidak mengerti bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan seni, gitu loh. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan seni, dengan budaya, itu tidak bisa. Dulu orang memakai pakaian itu dari karung goni, ya, pernah tahu kita mendengar. Lalu akhirnya dengan karena mahalnya kain itu, lalu dari karung goni zaman Jepang itu, tapi akhirnya pakai kain aja dulu tidak seindah ini, hanya putih gitu aja, kain belaco itu. Anda ingat belaco ya, yang sering dipakai untuk mengkafani mayat itu ya. Sekarang mengkafani mayat aja sudah nggak pakai belaco, saudara, yang pakai yang lebih bagus. Nah, jadi hanya putih gitu. Tapi akhirnya dengan seni, lalu sekarang ada semacam ini yang saya pakai ini kan lebih indah kan daripada hanya putih gitu aja. Nah, ini seni berbusana, seni batik, seni melukis. Wah, seni itu banyak cabangnya. Nanti seni suara, seni pertunjukan, seni lukis, seni apalagi, seni dalam berretorika, ya, bahkan bercinta saja perlu seni. Saudara ya, saudara yang 17 ke atas memahami gitulah. Jadi seni itu begitu tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Budaya, seni dan budaya juga tidak bisa dipisahkan, gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana, dan ini kaitannya dengan hari-hari ini ketika kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkit, umat Kristiani juga sadar dong bahwa seni budaya itu masuk di
kerohanian, ya keyakinan Kristiani, dan bahkan budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Jadi sadar atau tidak, ya saudara mengerti atau tidak, budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan agama apapun. Makanya kerohanian Kristiani itu juga tidak jauh-jauh dari seni seperti itu, saudara ya. Nah, kalau kembali saya melihat bahwa tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional, tujuannya adalah organisasi itu bergerak dalam bidang sosial budaya. Nah, mari kita membahas soal budaya. Saya melihat di kitab Ulangan pasal yang ke-16 itu di situ judulnya diberi judul oleh LAI 3 hari raya utama. Saya membaca loncat-loncat aja karena kalau dibaca itu sampai ayat 30 kayaknya ke bawah itu, wah lama. Saya membaca beberapa ayat untuk saudara. Ayat 1. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Sampai di situ. Nanti kalau saudara meneruskan membaca di ayat-ayat di bawahnya ini dijelaskan kenapa harus ada kebiasaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi itu dibiasakan. Mulai dari itu harus diperingati, dirayakan. Gitu. Ini firman Tuhan loh saudara kepada umat pilihan Tuhan waktu itu. Gitu. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia umat pilihannya untuk memiliki budaya, untuk memiliki adat istiadat. Nah, saya mencari kata budaya di kitab suci itu enggak ada ya. Enggak ada saudara. Tapi yang ada itu kata adat istiadat. Jadi budaya sebetulnya kan sama dengan adat istiadat. Ya toh? Coba aja kalau contoh misalnya manusia itu punya kebudayaan mengenakan pakaian. Nah kan sama toh. Jadi adat istiadatnya ya semua orang itu harus mengenakan pakaian. Itu di kampung Anu itu budayanya setiap tanggal 1 Suro itu ada puasa bersama. Nah, adat istiadatnya setiap tanggal 1 Suro, itu bulan Jawa itu berpuasa. Itu di kampung Anu gitu. Budayanya adalah ada kebudayaan namanya bersih desa gitu ya, bersih desa. Nah, itu. Lalu mengadakan pentas seni dan sebagainya. Itu kan sama dengan adat istiadat, begitu. Nah, di sini ini Tuhan memerintahkan nanti di ayat 13. Saya baca untuk saudara. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Lanjut lagi ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Loh, ini ya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, jadi di perjanjian lama, saudara, itu Tuhan menetapkan, bukan siapa-siapa, bukan saya, atau bukan tokoh-tokoh waktu itu. Tuhan menetapkan melalui Musa, melalui tua-tua waktu itu ya, hamba Tuhan waktu itu yang diakui. Itu berfirman bahwa umat pilihan Tuhan harus mengadakan perayaan. Nah, ini budaya. Bahkan nanti dijelaskan di sana. Hendaklah engkau bersuka cita. Nah, kalau bersuka cita lalu ngapain? Apakah diam-diam aja begitu? Ya pasti mereka mengadakan namanya sukacita itu kegembiraan. Makanya hati yang gembira adalah obat. Ya, yang manjur. Bukan hanya obat tapi yang manjur. Karena seluruh isi kitab suci itu isinya hanya
bersukacitalah senantiasa. Coba aja saudara ketik bersukacita gitu lalu ditik gitu loh, yang di Alkitab gadget yang di HP pinter saudara gitu. Itu nanti akan kata bersukacita itu banyak banget gitu. Kitab suci itu memerintahkan kita untuk bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi bersukacita, bergembira itu pasti mengadakan sebuah, bisa tari-tarian, bisa nyanyian, pokoknya yang bisa menimbulkan rasa sukacita, kemudian pesta, walaupun mungkin kecil-kecilan gitu ya, sukacita pokoknya, nah gitu. Nah itu budaya gitu. Bahkan nanti di perjanjian baru, saya melihat di Lukas pasal 22 ayat 19 itu, Tuhan Yesus menciptakan budaya. Apa itu? Yang selalu harus diulang-ulang, selalu diulang-ulang untuk memperingati Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada budaya itu, yaitu budaya namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu menjadi sebuah sakramen, menjadi sebuah waktu khusus yang istimewa untuk mengingat Tuhan Yesus dengan perlakuan tertentu. Nah coba, harusnya kan itu minum anggur yang cukup dan makan roti yang cukup toh itu, tapi kita hanya sedikit-sedikit aja, akan hanya memenuhi budaya. Kalau ini harusnya kalau namanya perjamuan makan ya sampai kenyang lah, tetapi ini budaya saudara ya. Nah itulah, jadi saya boleh menyimpulkan bahwa di lingkungan Kristiani saudara, seni dan budaya itu tidak haram. Coba Anda lihat aja orang-orang yang sampai sekarang ini belum sadar dan mengatakan bahwa seni budaya itu tuh haram seperti itu. Saya tidak mengkritik siapa-siapa saudara ya, tapi mari saya mengajak saudara untuk menyadari ini aja, yang penting begitu. Kita menyadari yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya menyampaikan ini perlu dikoreksi, silahkan ketemu saya, tapi jangan di muka umum. Ayo kita diskusikan. Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa seni budaya itu di lingkungan Kristiani tidak haram. Itu saudara ya. Yang tidak boleh adalah penyembahan kepada berhala. Kalau penyembahan kepada berhala, nah penyembahan kepada berhala itu sayangnya ada beberapa yang diwujudkan dalam bentuk seni. Nah kalau itu tidak boleh, Alkitab memang tidak boleh. Firman Tuhan melarang. Penyembahan berhala dengan bentuk apapun juga dilarang. Yang seringkali menjadi kambing hitam kan begitu. Jadi seni tertentu itu untuk penyembahan berhala. Seni tertentu hubungannya dengan roh jahat gitu. Memang ada, tapi tidak semua. Ya, buktinya salah satu yang boleh saya contohkan kalau saya sedikit boleh menjelaskan ya. Pagelaran wayang kulit itu dinilai oleh orang-orang agamawi dulu gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang kemarin barusan rame ya di media sosial. Itu dinilai sebagai haram gitulah ya, tidak boleh ya. Nah kalau menurut saya ya tinggal tujuannya bagaimana. Tujuan dalam pentas yang diadakan itu apa dan ceritanya seperti apa, dikuduskan atau tidak gitu. Nah kalau tujuannya katakanlah misalnya sebuah pentas tapi dengan upacara tertentu, ritual tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu yang tidak boleh. Lalu tujuan utamanya adalah untuk pentas itu dipersembahkan kepada oknum atau pribadi tertentu yang tidak tampak seperti itu ditinjau dari iman Kristiani tidak boleh. Yang kita sembah itu hanya Tuhan saja. Nah, kalau itu ya itu. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya nyatakan ini, dan ini bukan pernyataan saya, tapi saya hanya melanjutkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan kan sudah jelas itu, berkata bahwa jangan menyembah pribadi lain kecuali Tuhan Elohimmu ya, atau Tuhan Allahmu. Anda mau menyebut apa, pokoknya pribadi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, itulah Tuhan saya, Tuhan kita. Nah gitu. Jangan menyembah selain itu. Nah gitu. Nah kalau menyembah oknum selain itu, nah itu yang tidak boleh sesuai dengan iman Kristiani. Nah kalau itu diwujudkan dalam bentuk seni, itu juga tidak boleh diwujudkan dalam bentuk apapun. Nah yang sering menjadi kambing hitam, nah itu seni itu. Karena di lingkungan kita banyak
dilihat bahwa seni itu hampir selalu digunakan untuk menyembah hal-hal yang selain Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi kalau seni itu kemudian kita balikkan, kita pakai untuk menceritakan kisah Alkitab, untuk memuliakan Tuhan, ya bolehlah. Coba aja kalau kita renungkan, seni musik itu sejak perjanjian lama digunakan. Itu kan seni, musik itu. Itu masuk di lingkungan kerohanian loh. Saya masih mengalami kakak angkatan saya ya. Saya berada di satu kota, kemudian menjadi aktivis kaum muda waktu itu. Menjadi aktivis kaum muda, lalu orang-orang yang lebih tua dari saya, aktivis kaum muda yang sedikit lebih tua dari saya, itu bilang begini, dulu kita itu kalau nyanyi di depan mimbar mengisi acara ibadah itu, membawa gitar enggak boleh. Zaman dulu begitu loh saudara, membawa gitar enggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak lazim masuk di ibadah. Loh, ini zaman dulu, kalau sekarang sudah modern banget gitu. Bahkan ada di sinode tertentu band enggak boleh. Harus hanya dengan, dulu namanya orgel. Kalau tidak dengan orgel itu yang belum elektrik saudara, ya itu selain alat musik itu enggak boleh karena tidak lazim. Nah, ini mari kita pikirkan sekarang, kita orang-orang yang berpikiran lebih luas gitu. Semuanya pokoknya untuk Tuhan, itu aja. Bahkan ada yang mengatakan irama tertentu itu tidak sesuai gitu. Boleh saja orang mengatakan seperti itu. Bahkan diteorikan. Saya melihat di YouTube gitu. Ada seorang senior ya yang mengatakan, ini musik itu harus ada kriterianya yang boleh untuk menyembah Tuhan itu. Kalau mau diteorikan silahkan, boleh. Ya, itu pokoknya Tuhan dimuliakan gitu. Tapi kalau kemudian mengatakan musik dangdut enggak pas untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau menurut saya, ya siapa bilang begitu? Mana ayatnya? Ya, boleh didiskusikan lah nanti gitu. Sekarang Lydia Nur Said dan kawan-kawan itu ya, ada artis-artis dangdut yang memuji Tuhan dengan irama dangdut, itu apakah ini salah? Kalau menurut saya enggak. Yang penting itu sebetulnya bukan iramanya, atau kalau saya loh ya, ini pendapat pribadi, saudara boleh enggak setuju, tetapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini. Bukan iramanya atau bukan nadanya. Nada memang pengaruh, irama juga pengaruh, saya mengakui, tapi lebih kepada syairnya. Nah, kalau syairnya itu memang memuliakan Tuhan dan bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah, go ahead. Lanjut kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu sebabnya maka saya tidak segan-segan mengembangkan budaya pedalangan di iman Kristiani itu, dan ini ternyata didukung oleh teman-teman. Ada grup pedalangan Kristiani sekarang ini. Jadi dalang-dalang Kristen itu punya grup WA saudara sekarang gitu. Nah, kemarin dulu saya baru ingin merintis pelawak-pelawak Kristiani itu, ada grupnya tersendiri gitu, tapi tokoh-tokohnya malah 2 diantaranya yang dekat dengan saya sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, masih sangat muda gitu. Ya sudah, di bidang yang lain. Tapi saudara-saudara, dengan demikian maka sambil memperingati, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita menyadari bahwa seni budaya itu erat kaitannya dengan kerohanian. Dan kalau kita tidak bergerak, kita ketinggalan. Coba lihat di luar iman Kristiani, orang menggunakan seni budaya untuk menarik perhatian orang kepada iman mereka. Gitu. Nah, kita masih berputar-putar berkata bahwa seni budaya tidak pas dengan iman, lalu akhirnya justru firman Tuhan kurang menggunakan seni dan budaya, padahal seni dan budaya itulah yang menarik orang. Ya, orang itu selalu tertarik kepada seni, bahkan berani membayar mahal untuk itu. Nah, jadi apa nilai yang dapat kita serap malam hari ini? Nilai yang kita serap adalah seni budaya tidak haram dalam iman Kristiani, asal
semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Saya ulangi, seni budaya tidak haram dalam iman Kristiani, asal semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari saudara sekalian, kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan saudara kita yang dalam minggu ini nama-namanya masih dikirim kepada kita untuk didoakan. Kita menaikkan pujian ya, ini musik dan nyanyian itu adalah seni budaya. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berkata, kuduskan tempat ini, dan nanti kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Haleluya. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memperbaharui kami dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, kami sangat bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan pimpinan Roh Kudus atas kami. Kami mohon semua yang kami kerjakan ini sungguh dominan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak salah mengerti. Tapi biarlah oleh anugerah Tuhan saja Tuhan membawa kami semua ke dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan supaya dalam kami memperingati kebangkitan nasional hari-hari ini Tuhan, kami Tuhan bawa khususnya kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berpegang kepada iman Kristiani. Kami boleh menyadari bahwa kearifan lokal yang ada, kekayaan yang ada ini boleh kami gunakan, dan Tuhan memberikan kepada kami rekayasa yang kudus, rekayasa yang benar, sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan yang terus menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang dalam minggu ini membutuhkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat, saudara kami anak Mesah Immanuel Joy Tumanggor, semuanya di Purwodadi, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, bahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru. Tuhan menjawab kami yang berseru, yang berdoa saat ini kepada Tuhan, untuk mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sapturni di Kediri, Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk menyempurnakan semua yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Kalau Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, memberikan kesempatan, kemampuan, sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah hidup menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami ingatkan bahwa kita sekalian ya, bukan hanya kami, tapi kita yang bersatu hati itu kita menyelenggarakan doa. Setiap hari dalam doa pagi jam 5 pagi, dan setiap malam jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Silahkan saudara mengikuti, mendukung dengan doa, juga mendukung dengan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.